Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sirampok, yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan segenap karyawan SMP Negeri 4 Sirampok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya kenikmatan sehat dan sempat, sehingga di pagi hari ini kita bisa mengadakan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, tidak usah berpanjang-panjang. Acara diseminasi budaya positif sekolah, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan acara keempat yaitu acara ini. Untuk membuka acara di pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Bapak guru dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Anies Budiarto SOS. Kepada Bapak Anies Budiarto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili atas nama kepala sekolah yang tidak bisa hadir karena ada acara. Yang pertama dan paling utama, kita senantiasa menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan umur panjang untuk bisa hadir di acara diseminasi budaya positif sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryono SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan di acara pada pagi hari ini nanti bisa berjalan lancar dan diharapkan dari Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik, dan mudah-mudahan juga setelah acara ini berlangsung tidak hanya sebatas pengimbasan atau diseminasi, tapi juga bisa nanti selanjutnya dilaksanakan di sekolah. Dilaksanakan di sekolah, mudah-mudahan hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad Suryono bisa kita laksanakan untuk selanjutnya dan bisa membawa sekolah SMP Negeri 4 Sabta Terserah ini bisa lebih baik. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar, dan saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pengimbasan atau diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Suryono SPD. Namun sebelumnya saya selaku MC atau pembawa acara mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada salah-salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ahmad Suryono SPD kami persilakan. Izin dipanggil Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 4 Sabta Terserah yang kami hormati dan kami banggakan. Pada pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara kami, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah. Hal yang penting lagi adalah salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk untuk hidup lebih baik lagi di zaman ini. Syafaat beliau kita nantikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh untuk membahas hal ini yang perlu ditekankan di sini, saya akan mencoba untuk membawakan pengalaman saya yang masih sedikit dari pendidikan guru penggerak, kurang lebih dari Maret, April, Mei 3 bulan ini untuk diseminasikan atau diimbaskan. Tetapi bukan berarti saya kami itu yang lebih pengalaman, bukan. Ini ditekankan untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi, ataupun untuk sharing bersama-sama. Saya berusaha untuk membawa acara kali ini untuk hanya sebatas sharing Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Sebelum ke sana, kita slide selanjutnya ya. Nah, ini nanti acara pada hari ini ada beberapa materi
Yang pertama itu nanti ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif. Nah, terus ada motivasi perilaku manusia, terus kebutuhan dasar, terus posisi kontrol restitusi, terus ada keyakinan kelas, dan nanti yang paling utama adalah segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti perubahan paradigma ini nanti ada didasarkan pada filosofi pendidikan Ganjar Prantoro. Disiplin positif, tujuan akhir dari pembahasannya adalah kita semua mengerti makna dari disiplin. Ya. Berikutnya kebutuhan, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tujuan akhir dari adalah memahami alasan dasar atau motivasi manusia dalam berperilaku. Berikutnya kebutuhan dasar. Ini tujuannya memahami kebutuhan dasar dari siswa dan pemenuhannya. Kebutuhan dasar siswa nanti bagaimana pemenuhannya. Terus posisi kontrol restitusi, ini mungkin yang terbaru, yang mungkin belum kita pahami. Saya juga masih belajar, bisa dibahaskan ya. Itu mengambil peran sebagai manajer, ada posisinya nanti ya, sebagai manajer dalam posisi kontrol dalam restitusi. Terus keyakinan kelas. Nah, ini yang dibahas dari keyakinan kelas nanti adalah mengapa harus keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Berikutnya dari saya sebut segitiga restitusi, yaitu nanti Bapak Ibu guru bisa memahami bagaimana penerapan segitiga restitusi di dalam kelas atau sekolah. Ya, ini pembahasannya harus bukan di PK, karena memang kasus pasti ada di per guru, pasti ada di dalam kelas. Oke, yang pertama, baik Bapak Ibu, materi pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kenapa sih kita ada kurikulum baru, yaitu Merdeka Belajar? Ini mengingat kalau yang saya tangkap dari selama ini pendidikan ini adalah karena karakteristik atau ciri atau minat atau bakat dari siswa itu berbeda-beda, dan pasti sangat kita pahami itu. Oleh karena itu muncul nanti di kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan dari murid, dari karakternya, dari minatnya, dari bakatnya, ataupun dari sifatnya. Itu nanti berbeda-beda. Ya. Nah, kalau diferensiasi sendiri dalam bahasa Inggris, derivasinya asal katanya adalah differ. Differ itu membedakan. Ya. Terus ada difference, perbedaan. Maka kurikulum Merdeka nanti salah satunya adalah pembelajaran di kelas harus berbeda. Artinya membedakan satu siswa dengan satu siswa yang lainnya, cara membelajarkannya berbeda. Karena kita tahu ada beberapa ciri-ciri belajar dari siswa ya. Yang pertama apa ya? Ada kinestetik, itu berarti dominan dalam gerakannya. Berikutnya ada auditori. Auditori berarti dia itu menekankan belajarnya tertarik pada gambar-gambar, itu seperti itu. Warna auditori, ya auditori itu auditori visual. Ini harus ada gambar, harus ada ucapan. Itu seperti itu. Contohnya seperti itu. Apa tujuannya dari pembelajaran berdiferensiasi nanti adalah untuk sehingga para peserta didik belajar sebetulnya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ini dibingungkan ke seluruh Indonesia tentang profil pelajar Pancasila. Kata yang harus kita lihat adalah Indonesianya, bukan bahasanya, bukan si rambutnya, bukan bagusnya, atau bukan satu wilayahnya. Memandang siswa ini bagaimana nanti ke depan ketika Indonesia sudah pada saatnya dipimpin oleh mereka.
Kalau budaya mereka tidak dirubah dari sekolah, maka budaya yang kurang mendukung perkembangannya akan tertular di masyarakat. Maka Indonesia bisa terlihat dari kebudayaan sekolah yang ada di sekolah. Itu tujuannya. Makanya yang saya pahami, yang kita pahami, ini benar-benar pemerintah untuk menekan semuanya kepada kami untuk melaksanakan kurikulum merdeka sesuai dengan makamnya ya. Oke. Untuk profil pelajar Pancasila, barangkali masih Bapak Ibu bisa ingat itunya dimensinya kan ada. Bu Uci barangkali dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Apa saja dulu? Bergotong royong, betul. Terus kreatif, ya. Bernalar kritis ya. Ya, terus ada ya berkepentingan global, mandiri, terus yang ketiga adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia. Ya, baik kita ke slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu guru yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita belajar tentang disiplin. Sebelum ke sini saya jelaskan kata disiplin menurut Pak Diki apa? Tanpa lihat teks dulu. Singkatnya, disiplin itu apa? Hubungannya? Menurut saya disiplin itu menyesuaikan diri atau menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oh ya, pasti. Di peraturan apa ya? Kata intinya di peraturan. Panis, kata disiplin menurut ini kan Disiplin itu tepat waktu. tepat waktu, iya tepat waktu. Kalau Bu Aski gimana Bu? Oke, mentaati peraturan, terus tadi ada tepat waktu, terus Pak Dikin tadi menyelesaikan diri Pak ya? Oke, terima kasih. Baik, dan itu memang terjadi di dalam budaya kita ya. Saya juga sebelum saya masuk ke dalam pendidikan ini, disiplin itu tepat waktu, taat, ya, terus ketat, terus benar-benar memahami peraturan dan seterusnya. Tapi yang jauh Bapak Ibu, ketika saya masuk ke dalam pendidikan ini, ternyata disiplin itu sebenarnya berasal dari Yunani. Ya, ini nggak saya tampilkan, saya nggak tampilkan bagian itu ya. Dari Yunani, dari Plato, yang artinya sebenarnya adalah belajar. Arti aslinya belajar, seperti itu. Disiplin itu adalah belajar. Jadi di dalam sana, dalam itu disiplin itu di Platonya adalah meningkatkan kompetensi siswa. Makanya disiplin arti aslinya adalah belajar. Nah ini terus berkembang akhirnya menjadi seperti ini. Kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib. Betul, tata tertib ya, hubungannya ada teratur, patuh pada peraturan, dan jika tidak ada dan sekali tidak patuh ada hukuman. Nah ini sungguh berbeda sebenarnya yang sudah saya sampaikan. Ya sebenarnya seperti itu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman, tapi justru itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, karena hubungannya tadi dengan belajar seperti itu. Oke, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang tadi ada patuh, tertib, terus taat, menyesuaikan tepat waktu dan seterusnya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya, ketidaknyamanan itu dari segi masyarakat kita. Tapi kita coba nanti ilmu baru dipelajari dan terus dikembangkan. Nah, berikutnya sebagai pendidik kita ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Nah, motivasi intrinsik berarti motivasi diri sendiri. Tujuannya mereka berdisiplin tapi atas dasar kemauan diri sendiri.
bukan dari extrinsic. Nanti perbedaannya kita kupas. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa setokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, itu tadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran, sadar ya, anak jadi sadar. Terus mereka diberdayakan untuk melaksanakan itu tanpa sokokan, tanpa ancaman atau tanpa motivasi dari orang lain. Nah, ini pembudayaannya seperti itu. Lihatnya di Indonesia, ya. Jika murid-murid seluruh Indonesia punya kesadaran itu, nanti ke depannya hidup di masyarakat atau hidup di Indonesia, mereka selalu atau kita ya, harapan kita seluruh Indonesia menjadi masyarakat yang punya kemauan dari dalamnya. Itu tujuan dari pelaksanaan dari disiplin positif ini ya, yang berdasarkan pada kesadaran. Baik, tadi saya sampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai yang diperjuangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di sekolahan ini seperti ini. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak menyalahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak banget disiplin, nilai-nilai kebaikan universal di masyarakat, di dunia, di seluruh dunia itu pasti ada kebajikan-kebajikan, kebaikan. Terus dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan budaya kita. Yang pertama, profil pelajar Pancasila dimensinya ada, tapi sudah sampaikan ya, tentang ada beriman, bertakwa, kepada Indonesia, dan beranak mulia. Itu harus muncul di seluruh sekolah, di seluruh masyarakat Indonesia. Berikutnya ada mandiri, dalam kritis, berpikir global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, bisa lanjut. Ada pertanyaan yang pengen disampaikan? Kalau masih belum jauh ya. Memang sengaja ada saya setting pertanyaan biar apa ya, kalau ada sesuatu yang baru dimunculkan. Sementara jelas tapi ya itu tujuan dari alumni saya tadi saya sampaikan. Oke, berikutnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia, yaitu dari teorinya Diana Gosens ya, sudah saya terangkan di sini. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah materi yang sebenarnya kita pahami dari diri kita sendiri ya. Itu kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 Bapak Ibu, ini teori kebutuhan manusianya. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti berhubungan dengan apa ya kira-kira? Iya, dengan yang makanan, terus minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, atau 9 kebutuhan bahan pokok. Itu ya yang bertahan hidup. Nah, yang 4 itu adalah kebutuhan psikologi. Psikologi yang pertama adalah kasih sayang dan rasa terima. Terus ada penguasaan, ya penguasaan. Terus kebebasan. Terus kesenangan. Berikutnya adalah kesenangan. Yang pertama kasih sayang. Kasih sayang di sini berupa bisa rasa diterima, diberikan, berbagi, bekerja sama, terus menjadi bagian dari kelompok. Ini kasus kemarin saya coba ke kelas 7 menerapkan ini, memetakan kebutuhan dari kelas 7 itu apa
sebagai besar anak itu kekurangan kasih sayang. Tidak ada caranya. Ya, dari teori yang saya dapatkan terus saya cobakan. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan apa? Penguasaan ini berarti seperti anak-anak punya kemampuan apa, tapi kita munculkan yang ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, terus didengar. Nah itu kebutuhannya. Terus yang nomor berikutnya nomor 4 yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kita merasa pengen bebas. Itu ada dari diri kita masing-masing. Yang pertama adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini kalau kita benar butuh kesenangan itu berarti healing ya, kalau ibu jalan-jalan ini kan kebutuhan sebenarnya. Seperti itu. Ada bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini juga tadi saya katakan adalah jalan-jalan atau healing atau rekreasi. Kalau Bapak Ibu, coba saya pengen tanya sebelumnya untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira yang menonjol dari ini apa? Yaitu keluarga. Ini berperan penting. Terus penguasaan, ya dari anak kita, kira-kira yang bisa muncul di mereka apa ya? Di sekolahan, ya ini perlu dikaji ulang, di kelas ulang. Mereka itu kebutuhan yang belum terpenuhi apa? Apakah penguasaan, apakah kebebasan, apakah kesenangannya? Ini nanti kita tahu. Ini menjadi dasar semuanya ya. Oke, selanjutnya, nah ini motivasi dari perilaku manusia. Ini dimasukkan ke siswa juga bisa semuanya. Motivasinya apa? Yang pertama adalah ada dua ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, saya pengen tahu dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, isi itu sudah. Ketika kita berdisiplin ya, masuk tepat waktu atau masuk setiap hari, itu motivasinya apa? Ya, apakah yang A untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, atau yang berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau keberkahan orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nilai berarti nilai berdasarkan tadi. Ya, saya ingin orang yang disiplin, menghargai orang lain, terus ingin menjadi orang yang tepat waktu, menghargai, terus sayang dan seterusnya. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita tepat waktu itu, kira-kira yang mana yang muncul di hati Bapak Ibu? Mungkin bisa disampaikan. Yang pertama, motivasinya yang mana? Kita pengen lihat aja. Mungkin untuk berarti motivasi prinsip untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, karena dengan seperti itu dengan kita menghargai diri kita sendiri, maka kita akan dihargai oleh orang lain, oleh rekan kerja ataupun oleh siswanya sendiri. Terima kasih. Dari Pak yang lainnya motivasinya dari ya, contohnya motivasi kita berangkat hasil itu saya pikir ada dua-duanya Pak, ekstrinsiknya ada, intrinsiknya ada. Kalau intrinsiknya kan memang sudah pakat untuk berangkat hasil, apapun acaranya pasti berangkat hasil. Ini karena kamu ini sudah motivasi dari diri sendiri. Ekstrinsiknya untuk saat ini kan karena kita harus belajar, ada hubungan kalau misalnya ini nanti ada dua-duanya. Ya, terima kasih ya. Itu ada hal yang menarik pernyataan Bapak Ibu, termasuk dari Pak Anies. Jadi menyatakan dua-duanya ada dan memang itu adalah terjadi pada diri kita ya, Bapak Ibu. Nah, yang ditekankan dari kita dominan manakah? Dominan manakah ya? Yang ekstrinsik atau yang intrinsik? Harapannya dari kami atau dari kita itu yang intrinsik. Contoh kalau dalam kelas seperti ini, ketika disuruh
disuruh, itu dorongan dari orang lain, dari bapak ibu, atau dari temennya. Si Aldi mungkin marah sama si Gabi, tadi kotor bersih, ini kotor sekali, kamu piket ya. Nah, ini ada dorongan, ada kemarahan. Nah, terus dia bisa. Kalau kita dari ekstrinsik dari luar ya. Tapi beda kalau dari ekstrinsik. Jadi piket, saya mau nyapulang biar semua kelas ini bersih, biar kelas ini tidak kotor, atau karena dia pengen menginginkan dirinya menjadi anak yang rajin, supaya rajin, supaya saya terbiasa untuk menyapu. Ya, itu seperti itu. Bagi Bapak Ibu, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ini yang ditingkatkan supaya siswa bisa muncul motivasi dalam dirinya. Itu nanti ada caranya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, nih dalam penerapan tadi untuk memunculkan motivasi intrinsik itu ada pendisiplinan. Pendisiplinan di sini ada 4 nanti ya, 4 cara. Ya ini, tetapi dari 4 cara itu ada 2 yang dikategorikan, yaitu konsep disiplin baik hukuman dan badan. Itu ternyata adalah pembentukan dari siswa untuk menjadi identitas gagal. Identitas gagal itu berarti outputnya gagal gitu. Itu ada 2 hukuman dan badan. Kalau yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses ini pelaksanaannya nanti menimbulkan atau diharapkan menghasilkan individu-individu yang beridentitas sukses. Ya, outputnya nanti menjadi pribadi yang sukses. Pribadinya muncul, nilai intrinsiknya muncul, itu seperti itu. Oke, yang pertama ya, hukuman. Kalau hukuman cenderung menyakitkan, itu pasti. Saya sendiri kalau istri dan seterusnya kalau ada masalah atau saya dibentak dan seterusnya ya, itu pasti ada tidak nyaman. Ini karena hukuman. Terus tidak nyaman pasti, murid menjadi takut. Ya, ada beberapa anak yang dibentak, saya berbagai juga di sini di kelas langsung pada dia terus raut mukanya kan seperti ketakutan. Oh, ternyata hakim seperti itu. Kalau menghukum takut. Berikutnya memaksa, pasti memaksa. Banyak ya yang kita laksanakan seperti ini. Terus, nah karena takut hukuman, murid kejujurannya akan tidak muncul. Yaitu pasti sedikit banyaknya banyak sekali yang menyembunyikan kesalahan. Ini karena hukuman. Nah terus lebih jauhnya kalau kita biasakan ini nanti menjadi pribadi yang rendah diri. Kita lihat ke Indonesia, tapi Indonesia semuanya. Para ibunya ke Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia saat ini? Ya, itu harus seperti itu. Bukan di sini, tapi ke Indonesia. Oh iya, bangsa Indonesia saat ini memang kondisinya rendah diri, saling menyalahkan dan seterusnya. Ya karena ini, ya karena ini berdasarkan riset ya Bapak Ibu. Bukan saya ngomong karena apa enggak, ini riset di pendidikan kita. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ada seorang ahli itu mengatakan kita tertinggal 120 tahun dari pendidikannya. Ya, oke. Terus ternyata penghargaan itu juga masuk ke identitas gagal Bapak Ibu. Saya sempat kaget juga karena ini kita kontra argumen kita mendapatkan ini. Kok bisa ya? Pada intinya kalau penghargaan itu ternyata dia efektif. Tidak ada seperti ini. Hanya berlangsung saat ini juga. Ya, kalau nggak dihargai lagi anak-anak, kadang juga tidak dihargai dan kadang juga langsung menuntut lagi. Merusak hubungan, sifat iri, artinya seperti ini ya. Itu dapat saya ya. Itu menjadi yang lainnya merasa bangga. Itu yang satunya yang diberi hadiah hadiah itu nanti akan menggantungkan terus motivasinya karena saya pengen dihargai, karena saya pengen dapat hadiah. Jadi menjadi identitas gagal. Terus mematikan kreativitas, ya kreativitasnya juga akan mati. Ini sudah ada di penelitian, itu dibuktikan. Coba kita berbicara anak yang diberi kebebasan untuk berkreativitas. Ternyata yang diberi penghargaan mentok sudah
itu diteruskan, ya diteruskan. Namanya penelitiannya yang tidak satu kali, dua kali, tiga kali. Itu yang satu dibenarkan terus, yang satu tidak dimotivasi. Ternyata lebih besar yang dimotivasi. Baik, terus menghukum dengan ranking ya, pasti ranking. Makanya sekarang sudah ada ranking ya. Ya, memang saya juga ya saat itu kan kita sering ketemu motivasi yang lain. Dampaknya ke anak kurang baik, ke orang tua kadang seperti itu. Ada orang tua yang memarahi anaknya ketika tidak mendapatkan ini. Itu seperti itu ya. Sangat-sangat riskan. Terus merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika dia bisa mengerjakan tugas ya, alhamdulillah saya bisa seperti itu. Tapi ternyata kita berikan dia bangga, saya bisa mengerjakan tugas ini. Tapi ternyata ada yang lainnya memberikan dia seperti apa lah ya, dikasih terus seperti itu. Maksudnya dipikir hadiah, berarti harganya hanya sebatas itu seperti itu. Oke, ini teorinya seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang identitas sukses. Tadi tentang penghargaan. Ini kan konsep penghargaan ini seperti apa Pak? Kalau yang saya lihat di sini kan konsep penghargaannya berupa materi kan. Padahal ada satu sisi penghargaan yang berupa mungkin ujian. Misalkan kita nyuruh anak terus turun ya, memberikan apa, terus kita ucapkan terima kasih. Jadi konsep penghargaannya berarti kan ini untuk materi. Ya, terima kasih Pak Anies. Itu kemarin ditanyakan seperti itu Pak. Benar, ditanyakan seperti itu. Penghargaan di sini cenderung ke hal-hal yang materi, ya. Namun ada beberapa hal yang perlu ditekankan ketika kita berterima kasih itu kebudayaan Pak. Kebudayaan kita harus berterima kasih. Nilai-nilai terima kasih kayak tadi ya. Nilai kebijakannya. Terima kasih ya sudah memberikan melaksanakan tugas kamu baik, kamu bagus. Itu kan nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan yang kita sampaikan. Sudah berterima kasih, berkasih sayang, royong, menghargai, menghormati. Itu masuk situ, ya. Berarti ini adalah cenderung ke hal-hal materi, ya. Itu seperti itu. Baik, berikutnya apa Pak? Ya, memang harus disesuaikan konteksnya. Kita kaget Pak, itu seperti kaget juga. Tapi kita sudah belajar dan coba untuk dimengerti juga. Berikutnya, yang ini sukses. Yang pertama konsekuensi. Ini penguatan hak belajar. Yang konsekuensi itu berarti cenderung dari siswa sendiri. Contohnya, coret-coret buku temannya. Terus kita ketahui, kalau coret-coret buku temannya, ini bagaimana? Langsung sikatnya, karena saya mencoret buku teman saya, konsekuensinya saya harus memberikan buku yang baru. Logis ya Pak? Logis ya? Itu seperti itu konsekuensi. Kalau kita ada hukuman, itu contohnya seperti ini. Ini kamu teman-teman buku teman kamu coret-coret, sini kamu sana bersihkan WC, itu hukuman. Tiba-tiba dari sana. Oke? Terus konsekuensi memang harus dimonitoring. Ini perlu data, perlu apa ya? Data-data yang lengkap. Dimonitoring terus. Soalnya nanti Pak Dikit memberikan konsekuensi anak karena kamu mengotori lantai ini, coba kamu konsekuensinya harus ngepel. Kadang anak harus ditunggoni. Walaupun itu konsekuensi, tapi itu jauh lebih daripada hukuman dan penghargaan. Berikutnya dari stimulus respon. Stimulus respon ini teori sederhana seperti ini. Ada stimulus, ada respon. Contohnya kita dorong terus mereka respon. Anak-anak tolong disapu. Responnya seperti apa? Menyapu. Seperti itu. Itu stimulus respon sederhananya. Berikutnya karena konsekuensi itu nanti siswa tidak waktu untuk merenungi. Masih ada aturan ada yang terbaik restitusi. Tidak waktu untuk merenungi. Contohnya seperti ini. Kamu menumpahkan jajan di meja makannya. Bapak Ibu langsung pakai stimulus respon. Bersihkan. Itu karena kamu bersihkan. Mengotori meja kan konsekuensinya membersihkan. Pasti bersihkan. Itu bersihkan. Ini stimulus respon. Tapi tidak akan hilang waktu untuk mungkin anak kalau tidak diajak ngomong diajak dari hati mungkin anak kan seperti itu. Sebenarnya saya ingin minta maaf dulu untuk anak siswa itu, terus baru dengan yang lainnya saya bersihkan. Nah itu kan ada langkah
tidak memakai stimulus tidak memakai restitusi. Berikutnya, ini yang diharapkan kita punya restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya diri sendiri. Bertanggung jawab untuk perilaku dirinya sendiri dan tanggung jawabnya diri. Tanggung jawabnya dia. Itu seperti itu. Berikutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi jangka panjang. Jangka panjang itu nanti saya sampaikan membudayakan hal itu nanti di sekolahan, di keluarga, di masyarakat, ke seluruh Indonesia. Ya, ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mempunyai masyarakat yang saling mempunyai masyarakat yang bertanggung jawab dari perilakunya. Seperti itu. Tujuan akhirnya ke sana. Terus murid menghormati dirinya, akan menghormati dirinya. Terus menghormati orang lain juga. Yang lainnya ini memakai restitusi itu memakai teori kontrol. Teori kontrol itu tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan kita. Ya. Walaupun kita disuruh, yang diizinkan diri ini bergerak dari diri kita sendiri. Contoh, Pak Dikin, makan sekarang. Kalau Pak Dikinnya nggak ada izin dari dirinya, dia akan tetap dia nggak akan makan. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Contoh lain, ketika siswa di kelas ya, ada yang di bagaimanapun ya, sifatnya terus disuruh, kamu kerjakan tugas itu. Kalau dirinya nggak mengizinkan, dia tidak kerja. Itu seperti itu. Oke, berikutnya, maksud ya Bapak-Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Caranya ini adalah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid secara mandiri. Pengertian restitusi yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya, berarti itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, terus dia kembali ke kelompoknya tapi dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi itu bukan kesalahan, bukan, tapi belajar dari kesalahan, bukan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Berikutnya memperbaiki hubungan, pasti untuk memperbaiki hubungan. Berikutnya tawaran, bukan sebuah pesan. Maksudnya seperti ini. Bahasanya yang sederhana, tawarannya hanya di bahasa kira-kira solusi apa yang akan kamu perbaiki, yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu, bukan menebus ya, untuk memperbaiki kesalahan kamu. Contohnya seperti apa? Mari saya melaksanakannya dengan Zidan sama Opak, ya. Tapi kita masih mantap. Hanya dengan kata-kata kira-kira, kamu kan tadi sudah melanggar keyakinan kamu tentang disiplin. Untuk mengembalikan, untuk memenuhi sifat disiplin kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Maksudnya kira-kira, bukan dari kita, dari mereka, ya. Berikutnya, cari kebutuhan dasar atas tindakannya. Sebelumnya akan menuntun ke dalam diri siswanya terus korek. Kali lagi itu budaya, ya. Budaya yang harus dilaksanakan untuk menjadi Indonesia yang berbudaya seperti itu. Berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Fokusnya pada solusi. Yang diharapkan keluar dari siswa. Oke, berikutnya. Nah ini yang kita harus pahami. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Contohnya murid yang tidak mengerjakan kerja rumah PR ya. Hukuman, guru, mohon maaf ini bukan kerja, iya sama saja. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera 10 menit. Tidak kerja PR, terus suruh hormat bendera. Ini contoh. Berikutnya, guru marah dan murid jadi takut, dendam, bertambah nakal, bertambah tidak turun, terus kecewa. Ini kalau berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau 3 kali pulang. Itu konsekuensinya kan harus dikerjakan seperti itu. Berikutnya, guru tegas dan siswa menjadi taat pada peraturan. Oke. Selanjutnya, kalau restitusi cirinya seperti apa? Dengan murid yang tidak mengerjakan PR, solusinya seperti ini. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu memutuskan masalah. Maksudnya seperti ini. Di dalam kelas ada kebaikan, kebaikan, kan
kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab ya? Ya kan? Ya Pak. Kira-kira kalau kamu, maksudnya kira-kira kalau kamu mengerjakan PR itu bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Oke. Terus kamu punya mimpi kan bahwa kamu ingin menjadi murid yang sukses? Kira-kira kalau kamu tidak menghargai diri kamu terus gimana? Ya saya gagal Pak menjadi orang sukses. Itu seperti itu. Nah itu makanya menanyakan keyakinannya. Berikutnya buku terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sekilas pahami Pak, Bu, untuk hukuman, konservasi dan restitusi. Ada gambaran Pak? Ada yang tanya Pak? Barangkali ada yang tanya? Ini Pak, ini kan teori-teori yang ada di CPP sebenarnya. Mungkin teori ini akan ada hasilnya setelah 20 tahun atau 30 tahun. Contohnya misalkan saya dengan termasuk kita semua, ini hasil dari teori yang 20 tahun lalu. Yang mungkin ketika aku punya panjang sama buku dia, pakai penggali dan sebagainya. Yang ketika wajib di depan kelas, mengerjakan langsung pakai kalau saya nggak bisa buku hasilnya ya kita ini. Dan mungkin kadang-kadang ada yang teori-teori di sini sepertinya tidak sesuai dengan yang kita lakukan sekarang ya. Kalau misalkan kita berlaku seperti itu dengan kondisi anak yang seperti sekarang ini, dengan teknologi kemajuan zamannya yang begitu kompleks adanya, apakah bisa menggunakan teori yang mungkin istilahnya ini kan memanusiakan, memanusiakan. Jadi kalau saya percaya ini gimana? Percaya ini. Kalau yang dari Quran saya percaya misalkan apa yang terbaik untuk kita belum tentu baik untuk kita tahu. Tapi apa yang terbaik kata Allah pasti baik untuk kita. Jadi saya percaya kalau yang ini yang walaupun kadang-kadang saya pikiran untuk menjalankan tapi belum bisa lagi. Oke, terima kasih. Makanya saya tadi bilang ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, universal itu sebenarnya diambil dari situ Pak. Dari tapi yang meningkat di Indonesia adalah plural, makanya bahasa diturunkan menjadi seperti ini. Ya, diturunkan dan bisa menerima semuanya, tidak memaksakan dengan bahasa sebenarnya. Ya, kalau saya buka lagi, itu pengarang-pengarangnya adalah Diajar Dewantara. Jadi ilmu Diajar Dewantara sendiri apa yang kita tahu adalah seorang muslim yang basis agamanya luar biasa. Namanya bisa. Ada bukunya Pak, dijelaskan. Tapi saya akan punya waktu yang bisa itu. Terus diturunkan biar masuk semuanya. Adanya seperti ini. Ya, memang ada tarik ulur, ada benturan. Saya juga ada benturan. Tetapi sekali lagi ini adalah untuk ke depan. Betul Pak Anes. Nanti ke depannya Indonesia diharapkan menjadi seperti itu. Budaya, ya, terus beriman pada agamanya itu seperti itu. Karena kita saat ini kayaknya kehilangan. Ya, nah makanya dikembalikan ini pendidikan seperti itu. Ya, tadi yang profil pertamanya itu di situ. Ya, jadi dikembalikan lagi. Ini sebenarnya kembalikan ke zaman dahulu hanya dengan cara-cara yang lebih elegan. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, baik. 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, kalau penghukum mungkin kita, kalau saya ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman. Ini kalau saya cenderungnya teman, tapi harapan paling baiknya ke manajer. Ya, kalau katakan teman Pak, selama ini penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, manajer. Kalau pemantau dari tadi yang memantau terus, kira-kira yang mana bos? Iya, berapa? Beda-beda. Ada misalkan yang kayak perempuan, itu saya jadi teman, ya. Itu misalkan kayak saya Ya. si Asbi, Ya. itu mantau aja gitu Pak. Mantau. Kalau misalkan dia kelihatan, misalkan ya kalau dia itu kan dari open, terusnya, bukan Pak, saya takut polisi, tapi dia nggak kembali lagi. Terus kontrolnya seperti apa? Misalkan dia di manajer ya Pak, ini azan kalau kamu ini, tapi ya belum Pak.
Ya, memang ya itu keadaan dan realitas seperti itu. Kita mencoba untuk menerapkannya. Kalau pada sekarang memantau, membuat masalah teman atau manajer. Yang selama ini cenderungnya kemana? Cenderungannya kemana? Kalau jenengan? Manajer ya? Iya. Kalau Pak Diki mana? Sebenarnya sudah Pak manajernya coba dijelaskan. Tapi kadang juga Pak yang ke komunikasi. Iya. Contohnya gimana Pak? Ke anak langsung aja. Terus seperti ke hasil karena seringnya memberikan anak yang motivasi seperti itu. Iya. Mereka jadi misalkan anak yang susah untuk belajar seperti itu. Kadang-kadang saya mengatakan sama mereka belajar itu untuk perkara karena orang tua kamu tambahan Pak, kedua nanti ganti kamu karena Pak saya orang tua kamu adalah petani yang ada batas umurnya ya saya seperti itu. Iya, oke. Itu seperti itu ya. Ada masukan dari Pak Anies ya untuk anak-anak untuk ditumbuhkan menjadi kesadarannya muncul. Ya, itu salah satu dari manajer menyajikan masalah dan fakta sampai anak-anak dielaborasi. Kalau Pak Diki, ya. Kita di sini sebagai guru semuanya masuk sebagai manajer, arah atau kegiatan anak, kemudian sebagai teman juga membuat merasa bersalah karena melihat kenapa kita merasa bersangkut dan merasa bersalah itu ya kita melihat dari keseharian anak-anaknya sendiri, kemudian terakhir mungkin dengan menghukum, cuma juga sering juga hukumannya ya tidak istilahnya dengan memberikan jadi kan merasa bersalah itu seperti menyapu dan lain-lain itu ada juga. Jadi sebenarnya kalau kolaborasi sebenarnya itu kita semua. Tapi mungkin dari sini kan kita ambil yang mana ya dari situasi yang harus kita ambil itu yang mana kita nanti sebagai teman atau kita memantau dulu kemudian menjadi teman itu sebenarnya tidak ada kondisi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atas jawabannya. Ya itu dari kita ya. Selama ini seperti apa? Kalau dari Pak Didi, gimana Pak Didi? Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Saya cenderung ke teman dan makhluk. Teman dan makhluk. Oke, makasih ya Pak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya, yang penting kita sudah tahu posisi kontrol kita sebagai apa. Nah ini ada perbedaan ya. Kata-katanya ya. Contoh kasus siswa tidak memakai seragam saat upacara bendera. Kalau hukum, patuhi aturan sekolah. Berdiri di depan bendera selama 10 menit. Ini nadanya keras. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu membuat saya kecewa, membuat bapak ibu sedih karena kamu seperti itu. Kalau teman, ya teman ya, ayolah kalau kita kurang buat bapak ibu bapak ya. Gak apa-apa sih kali ini kamu melakukan seperti itu. Itu teman. Berikutnya kalau pemantau terjadi kata-kata konsekuensi kalau pemantau. Kamu sudah melanggar atau peraturan dan konsekuensinya. Ya. Kalau manajer kalimat intinya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus, nah bahasanya lagi kawal lagi. Kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kesalahan apa? Itu ya. Seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu untuk perbedaannya. Berikutnya, 5 posisi kontrol. Kita perhatikan sebentar. Ini video dari sana. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil nilai.
lanjut dulu ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya tanya langsung, mengapa ada peraturan kita harus pakai helm? Yakin apa? Yakin untuk keselamatan? Iya, seperti itu. Selamat, berarti keselamatan. Kedua, mengapa ada peraturan kita harus mencuci tangan sebelum kita makan? Yakin sehat ya? Yakin itu berarti kebersihan. Iya. Yang pertama tadi, kenapa harus pakai helm? Ya, karena penting selamat. Kan keselamatan, yakin atas keselamatan. Terus mengapa ada peraturan kita harus mencuci tangan tadi? Sehat berhubungan dengan kebersihan. Baik. Yang ditekankan itu ya yakin akan kebersihan, yakin akan keselamatan, yakin akan menghargai, yakin akan kasih sayang untuk tidak peduli. Itu yang dimunculkan. Oke. Berikutnya ini saya sudah membuat di kelas 7 simulasinya. Memang belum sempurna. Perlu terus-terusan dikembangkan. Cara-cara buat keyakinan ini saya juga menanyakan impian siswa. Kamu pengen jadi siswa yang seperti apa? Percayakan sekolah kelas bisa berkembang sukses. Saya pengen kelas saya tidak ada anak-anak yang bully. Dan habis dia ngomong itu, masukkan kata-kata tidak membuli itu berarti nilai kebijakannya apa? Nilai kebaikannya apa? Menghargai Pak, kasih sayang Pak, benar ya? Nah nanti setelah itu dibuat, ditambahkan yang tentang menghargai dan sayang. Ketika ada anak membuli, saya terus ngomong, Mas, ayo hargai ibunya. Saya sebagai orang tua, saya sudah kasih sayang. Ya, seperti itu. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Sementara nanti kita lebih eksplor lagi di luar. Berikutnya ini bagaimana membutuhkan kelas. Ada lebih abstrak dari peraturan sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan misal sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah dan dibuat dibuat dalam kalimat positif. Semua warga kelas sekolah digunakan saat dibuat. Ini semuanya dibuatkan. Terus segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berarti langkah untuk pelaksanaan restitusi. Yang pertama, satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berarti kalau ada yang salah, itu tenangkan dulu anaknya, biar tidak dia terlindung dulu. Terus validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Kan kita tadi menenangkan, kenapa sih dokter lambat? Saya tadi disuruh ibu untuk beli ini gitu. Terus kita wajarkan, oh iya ya, karena kamu disuruh ibu ya wajar, dan sholat sama. Itu validasi tindakan salah. Salahnya apa? Terus kita cari biar dia tidak down. Gitu. Ya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Mas, berarti kamu terlambat ya? Berarti keyakinan apa yang belum kamu laksanakan? Disiplin Pak. Berarti kalau kamu nanya terus, kamu bisa jadi anak yang sukses ya? Enggak Pak. Nah, itu seperti itu. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan untuk solusinya? Jelas paham ya Pak? Nanti kita lebih lanjut lagi. Berikutnya ini contoh penerapan segitiga restitusi dengan apa? Ya, dia itu berarti berjualan dengan orang tua. Nah, ke Cirebon terus saya mengatakan bahwa yang belajar dengan ke Cirebon jadinya terlambat. Itu berarti penguatan. Tapi bagus Pak, ya ada nilainya. Tapi bagus Pak, kamu sudah mau membantu orang tua kamu. Berarti kan dikuatkan lagi. Terus solusinya apa Pak? Ketika kamu seperti ini, saya akan mengurangi berjualan dengan orang tua. Mungkin hanya itu. Terus apa lagi? Saya akan memberitahu orang tua saya. Ya itu Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Baik. Berikutnya ini Bapak Ibu sampai akhir ya. Terakhir, mohon maaf ini terakhir dalam beberapa disiplin positif. Hendaknya guru memiliki harus lebih berbagian Pak Bu berbanding dari kita sebelum penerapan disiplinnya. Terus profesional dan hubungan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya. Terus saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong berarti menuntun posisi manajer
yang menuntun murid-murid, menuntun katanya murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita ambil itu standar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Ya, semuanya dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, makanya tadi saya berikan kayaknya ada sesuatu yang dilupakan dari Ki Hajar Dewantoro, akhirnya Indonesia seperti ini. Masuk sana. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Sudah tepat 1 jam ya, ya. Mungkin diskusi lebih lanjutnya di luar lagi di acara yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas antusiasnya, dan ini hanya sebuah sharing ya, sharing. Dan memang di Kumer itu kurikulum merdeka itu kolaborasi, kerjasama dan tekanan. Itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya sekali lagi kalau ada kekurangan